warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Al-Fakil Firas, siswa dari kelas 11-2. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum Hess. Hukum Hess yang juga dikenal sebagai hukum penjumlahan panas adalah prinsip penting dalam termokimia yang menyatakan bahwa perubahan entalpi atau satu reaksi kimia tidak bergantung pada jalur reaksinya, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya. Dengan kata lain, entalpi reaksi adalah fungsi keadaan yang berarti nilainya tidak bergantung pada cara mencapai keadaan akhir. Nah, apa sih hukum Hess itu? Hukum Hess didasarkan pada prinsip kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Dalam konteks reaksi kimia, prinsip ini berarti bahwa jumlah energi yang dibutuhkan untuk membentuk produk dari reaktan tertentu selalu sama, terlepas dari jalur reaksi yang diambil. Nah, yang pertama di sini ada perubahan entalpi. Hukum Hess berfokus pada perubahan entalpi atau delta H yang merupakan jumlah panas yang dilepaskan atau diserap dalam suatu reaksi kimia pada tekanan konstan. Yang kedua yaitu reaksi berurutan. Hukum ini menyatakan bahwa jika suatu reaksi dapat dilakukan dalam beberapa langkah, perubahan entalpi total penuh Perubahan entalpi total untuk reaksi tersebut akan sama dengan jumlah perubahan entalpi untuk setiap langkah individual, terlepas dari jumlah langkah atau jalur yang dipilih. Dan yang ketiga adalah kekekalan energi. Hukum Hess adalah konsekuensi langsung dari prinsip kekekalan energi dan memberikan kerangka kerja untuk menghitung perubahan entalpi reaksi kompleks dengan menggunakan data perubahan entalpi reaksi yang lebih sederhana. Lanjut, prinsip dasar dari hukum Hess. Hukum Hess memungkinkan kita untuk menghitung perubahan entalpi suatu reaksi kimia yang menjumlahkan perubahan entalpi dari beberapa reaksi kimia yang diketahui, dengan syarat reaksi-reaksi tersebut dapat dikombinasikan untuk menghasilkan reaksi yang diinginkan. Prinsip dasar ini dapat diringkas sebagai berikut. Nah, langkah pertama yaitu kita tulis persamaan kimia untuk reaksi yang diinginkan. Yang kedua, kita tulis persamaan kimia untuk beberapa jenis yang diketahui atau yang dikombinasikan untuk menghasilkan reaksi yang diinginkan. Dan langkah yang ketiga, kita kalikan atau kita bagi persamaan kimia yang diketahui dengan faktor-faktor yang sesuai untuk mendapatkan jumlah yang benar dari reaktan dan produk dalam reaksi yang diinginkan. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, kita jumlahkan persamaan kimia yang diketahui, memastikan bahwa reaktan dan produk yang sama di kedua sisi persamaan dicoret. Perubahan entalpi total untuk reaksi yang diinginkan adalah jumlah dari perubahan entalpi dari persamaan kimia yang diketahui. Nah, kita lanjut ke entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar atau delta HF dalam perubahan entalpi yang terjadi ketika satu mol senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Mereka pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Nilai delta HF sangat berguna untuk menerapkan hukum Hess karena memungkinkan kita untuk menghitung perubahan entalpi reaksi kompleks dengan menggunakan nilai delta HF dari reaktan dan produk. Nah, di sini kita bisa mengetahui aplikasi hukum Hess dalam reaksi kimia. Nah, yang pertama, hukum Hess diaplikasikan pada penghitungan perubahan entalpi pembakaran. Hukum Hess dapat digunakan untuk menentukan perubahan entalpi pembakaran suatu senyawa yang merupakan jumlah panas yang dilepaskan ketika 1 mol senyawa terbakar dalam oksigen. Dan yang kedua, hukum Hess juga diaplikasikan dalam penghitungan perubahan entalpi reaksi kompleks. Nah, di sini hukum Hess dapat diterapkan untuk menentukan perubahan entalpi reaksi yang melibatkan banyak tahap, seperti reaksi pembentukan senyawa organik kompleks. Nah, yang ketiga, hukum Hess juga diaplikasikan dalam penghitungan perubahan entalpi reaksi yang tidak dapat diamati secara langsung atau secara eksperimental. Nah, hukum Hess memungkinkan kita untuk menghitung perubahan entalpi untuk reaksi yang tidak dapat diamati secara langsung. Misalnya, karena reaksi tersebut terlalu lambat atau berbahaya jika dipraktekkan. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan perhitungan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Untuk menghitung perubahan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess, kita perlu mengikuti beberapa langkah berikut.
Langkah pertama itu kita tulis persamaan kimia yang seimbang untuk reaksi yang diinginkan. Atau kita kalau tidak seimbang bisa kita setarakan terlebih dahulu. Nah, langkah yang kedua kita cari persamaan kimia yang diketahui yang dapat dikombinasikan untuk membentuk reaksi yang diinginkan. Nah, langkah yang ketiga kita kalikan atau bagi persamaan kimia yang diketahui dengan faktor-faktor yang sesuai untuk mendapatkan jumlah yang benar. Dan langkah yang terakhir kita jumlahkan persamaan kimia yang diketahui, memastikan bahwa reaktan dan produk yang sama di kedua sisi persamaan dicoret. Perubahan entalpi total untuk reaksi yang diinginkan adalah jumlah dari perubahan entalpi dari persamaan kimia yang diketahui. Nah, sekarang kita masuk ke keuntungan dari penerapan hukum Hess. Hukum Hess memberikan beberapa keuntungan yang penting dalam termokimia. Yang pertama adalah kemudahan perhitungan. Hukum Hess menyederhanakan perhitungan perubahan entalpi untuk reaksi kimia yang kompleks dengan memungkinkan kita menggunakan data yang ada untuk reaksi yang lebih sederhana. Dan yang kedua adalah hukum Hess dapat memprediksi entalpi reaksi. Hukum Hess memungkinkan kita untuk memprediksi perubahan entalpi reaksi yang belum dilakukan secara eksperimental, yang sangat berguna merancang eksperimen dan proses kimia. Dan yang terakhir adalah pemahaman mekanisme reaksi. Dengan menerapkan hukum Hess, kita dapat memperoleh wawasan tentang mekanisme reaksi kimia yang membantu dalam memahami bagaimana reaktan diubah menjadi produk. Namun di dalam hukum Hess ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu keterbatasan data. Hukum Hess bergantung pada ketersediaan data entalpi pembentukan standar untuk semua reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi. Jika data tersebut tidak tersedia, maka hukum Hess tidak dapat diterapkan. Dan yang kedua adalah kondisi standar. Hukum Hess hanya berlaku pada kondisi standar atau 298 Kelvin dan 1 atm. Untuk suhu dan tekanan yang berbeda, perubahan entalpi mungkin berbeda. Dan yang terakhir adalah reaksi kompleks, yang dimana hukum Hess mungkin tidak yang terakhir yaitu reaksi kompleks, yaitu hukum Hess mungkin tidak berlaku untuk reaksi kompleks yang melibatkan banyak tahap atau reaksi yang melibatkan perubahan fase. Nah, setelah ini kita masuk ke contoh soal. Nah, jadi di sini contoh soal yang pertama, diketahui bahwa karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dengan delta H-nya yaitu minus 394 kJ per mol. Nah, di reaksi yang kedua diketahui bahwa dua gas karbon monoksida bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan 2 mol gas karbon dioksida dengan delta H-nya yaitu minus 569 kJ per mol. Nah, di sini yang ditanya adalah pembentukan sempurna 2 mol gas karbon monoksida. Nah, di sini kita menggunakan cara disusun, ditambahkan secara bersusun. Nah, jadi di sini reaksi pertama kita kali 2. Nah, yang reaksi kedua kita balik. Ini kita balik. Jadi 2 mol karbon ditambah 2 mol oksigen akan menghasilkan 2 karbon dioksida dengan delta H-nya yaitu minus 788. Nah, ini sudah kita kali 2 ya, dari yang awalnya karbon ditambah oksigen jadi karbon dioksida, yang di sini menjadi 2 mol karbon bereaksi dengan 2 mol oksigen menjadi 2 mol karbon dioksida. Nah, yang reaksi kedua kita balik. Jadi di sini 2 mol karbon dioksida
menjadi 2 mol karbon monoksida bereaksi dengan oksigen. Delta H-nya adalah, karena ini dibalik, maka delta H-nya berubah menjadi positif. Jadi positif 569. Nah, di sini kita tambahkan. Karena di sini di ruas kanan ada 2 CO2 dan di ruas kiri ada 2 CO2, jadi bisa kita coret. Nah, jadi sisa 2 mol karbon ditambah 2 mol oksigen menjadi 2 mol karbon monoksida dan juga oksigen. Dengan delta H-nya dengan sini minus 788 ditambah positif 569, hasilnya adalah minus 219. Nah, ini jawabannya. Nah, jadi di sini diketahui reaksi antara C dan O2 akan menghasilkan gas CO dan juga setengah O2. Nah, di sini reaksi CO dan juga setengah O2 akan menghasilkan CO2. Nah, di sini diketahui bahwa delta H-nya tahap pertama, delta H tahap pertama sama dengan minus 26,4 kilokalori. Nah, diketahui juga tahap langsungnya delta H-nya adalah minus 94,1 kilokalori. Nah, di sini kita disuruh mencari delta H tahap 2. Nah, gimana cara mencari delta H tahap 2? Cara mencari delta H tahap 2 adalah delta H tahap langsung atau delta H3 kita kurangkan dengan delta H tahap pertama. Jadi tinggal kita masukkan aja. Ini delta H tahap ketiganya adalah minus 94,1 kilokalori. Kita kurang dengan delta H tahap delta H tahap berapa tuh? Delta H tahap pertama. Delta H tahap pertama adalah minus 26,4 kilokalori. Nah, di sini karena minus ketemu minus jadinya plus kan. Jadi minus 94 ditambah 26,4 kilokalori. Hasilnya adalah minus 67,7 kilokalori. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, jadi soal nomor 3 ini soal teori ya. Jadi di sini diketahui bahwa 2H2 ditambah O2 akan menghasilkan 2H2O. Nah, di sini delta H-nya sudah diketahui. Delta H-nya adalah minus 484 kJ per mol. Nah, di sini kita cuma disuruh menentukan. Ini termasuk reaksi endotherm atau exotherm. Nah, ini cuman kita perlu ingat-ingat rumusnya aja. Jadi kalau misalnya delta H-nya sama dengan minus, itu berarti reaksi exotherm. Nah, kalau delta H-nya sama dengan plus, kebalikannya, berarti dia adalah reaksi endotherm. Jadi sesuai ya sama teori yang kita bahas tadi materinya, dimana kalau misalnya reaksi exotherm itu kan suhu sistem akan berkurang. Jadi kalor sistem itu dilepaskan ke lingkungan. Nah, sedangkan kalau reaksi endotherm maka
suhu sistemnya akan naik karena dia menyerap kalor dari lingkungan. Nah, di sini kan sudah diketahui nih, ini kan minus. Jadi reaksi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O, itu reaksinya adalah eksoterm. Dengan kalor yang dihasilkan adalah 484 kJ. Nah, jadi ini jawabannya ya.